Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kimia, di mana private kimia masih materi yang sama ya Kak. Sebelumnya kita memulainya dengan doa dulu. Sebagaimana mestinya kita harus berdoa supaya apa yang kita pelajari dilancarkan. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Oke, saya izin ya Kak untuk direkam. Oke, kimia kemarin kita masuk di tentang hukum dasar kimia ya. Iya, tapi udah selesai. Udah selesai. Sekarang yang baru apa? Kita nya. Coba lihat sebabnya sih. Boleh? Nih. Silakan. Tadi diinfo sama Esa kan? Tadi kan ini sih. Oke. Nah, yang ini guys, ini Tentang larutan. Stoikiometri. ya. Oke. Oke, kita masuk ke stoikiometri. Ini kita belajar namanya stoikiometri. Stoikiometri yang dimana kalau di kimia itu namanya perhitungan massa, mol, volume, dan keseimbangan. Oke, keseimbangan yang ada nanti ada di buku materi kita. Oke, jadi nanti akan ada namanya perbandingan seperti ini. Nah, ada hukum kekekalan, ada hukum perbandingan, ada hukum perbandingan berganda. Kalau ini tetap, yang disebut adalah hukum Proust, yang ini adalah hukum Dalton, yang ini adalah hukum Rusak, yang terakhir adalah hukum Avogadro sama MPS. Seperti itu. Tapi pada umumnya biasanya kalau yang sering keluar adalah hukum Avogadro sama Gay-Lussac. Oke. Tapi ini udah kan yang hukum kemarin? Udah selesai. Kita clear. Kita masuk yang ini sekarang nih. Agak detail dan ribet. Tapi aku mau kasih ke kamu Kak rumus-rumusnya itu yang simple, yang bisa kamu pahami dan kamu ingat. Contohnya kita mencari sebuah rumus mol. Ini adalah molekul N. Nah, rumus N pada kimia kita bisa bilang rumus seperti ini, M per Mr. Oke. M itu adalah massa, Mr itu adalah molekul relatif, atau bisa temennya adalah AR, atom relatif. Jadi N sama dengan M per Mr. Ada yang bertanya sampai sini Kak untuk nextnya? Nggak ya? Nah kalau nanti ditanya adalah sebuah M, oke, rumusnya tetap sama. N sama kali N, ya M sama dengan N kali Mr. Seperti itu. Kebalikannya juga, kalau ditanya Mr adalah M per N. Mr. Seperti itu. Jadi ada 3 rumus. Ada yang bertanya?
Udah. Aman ya. Kita lanjut. Nah, kalau mencari tentang MR dan AR itu biasanya ada di tabel periodik. Tabel periodik. Oke. Ini biasanya ada di tabel periodiknya di bagian bawah. Kalau misalkan ada logo ini. Nah, biasanya ada di bawah, ini atas, ini bagian bawah. Bawah. AR sama MR. Oke. Kita coba rumus kedua, yang dimana ada rumus berikutnya adalah apa ya? M, molaritas. M besar ini disebut adalah molaritas. Seperti itu. Oke. Molaritas ini kita rumuskan seperti ini. M sama dengan N per V. Oke. Nah, jadi di dalam satuan kimia M molaritas ini adalah mili per mol. Seperti itu. Oke. Karena dari M molekul per mili. Atau mili per mol juga apa-apa. Mili per mol. Gitu. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Berarti maksudnya itu N itu Enggak. Betul. jadi maksudnya itu tadi N itu sama aja kayak N yang ini apa beda? N-nya ini sama. Tapi ini mol. Iya, tetap dipakai nggak apa-apa. Ini contoh. Maksudnya gimana? Jadi kalau di molaritas, yaitu kalau dibilangnya adalah kelarutan. Tetap sama dipakai. Enggak, tapi arti nama ini beda. Ini molekul, ini mol. Molekul sama. Itu sama Sama. molekul. Dipanggil molnya juga. Jadi bisa dipanggil mol atau dipanggil molekul. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian mana lagi ya? Dicari kalau misalkan ditanya ada M, ada V, berarti tinggal kita balikin rumusnya seperti ini. Kalau ditanya N sama dengan M kali V. Seperti itu. Oke, kita coba contoh ya. Contoh soal. Kita pakai rumus kimia apa ya? H2O. Oke, kita coba mol air NH2O. Oke, itu berapa ya? Misalkan aku ngambil 2,4 ya. 2,4 MR-nya contoh berapa? 18 yang ditanya adalah masak. Oke. Kita coba di sini. Rumus yang kita masukin sini aja yang jawab ya. N sama dengan M per MR. Kita masukin, kitanya adalah M. Berarti N kali MR. M sama dengan 2,4 dikali 18. Oke. Jadi berapa? 2,4 dibagi 18. Berapa ya? Boleh pakai kalkulator. Boleh. Hmm. 2,4 dikali 18 sekitar 43,2 gram. Oh iya, ada catatan penting. Kalau di kimia, massa itu dipakai adalah gram. Oke, karena dia berbaur dengan serbuk. Itu dia bukan cair, tapi dia harus serbuk. Dari mana? Dari
kristal, dia harus jadi cair. Gitu. Ada sini mau ditanyakan? Paham ya kak? Oke, coba aku mau kakak soal berikutnya. Coba latihan soal kayak gini. Matsol yang pertama aja ya. Matsol 1 yaitu kita coba MR-nya N2O5 adalah Ini apa tuh? MR2O5. A2. Mana? Enggak, N2O5 ya. Nah, MR-nya berapa? HR-nya adalah N itu sekitar 14. Oke, O-nya adalah sekitar Ini 5. Aduh, N2O5 ya. N-nya 14, O-nya 16. Oke. Nah, baru aku minta M-nya itu masanya adalah 20 gram. Ditanya berapa mol N2O5. Ingat, cara perhitungan MR seperti ini. Aku contohin ya. MR N2O5 seperti ini. Kak, mau buka AR di 302 N 301 Oke, dikali 2 nomor dulu yang pertama sesi 1 ditambah ARO dikali 5. Kita contoh lanjutan. ARN adalah 14 dikali 2 ya kan, baru ditambah O-nya 16 kali 5, berarti 14 kali 2 adalah 28 Kan yang dirubah tadi kan ini doang, kan kuliah ditambah 16 kali 5 berapa? iya, tapi karena menurut aku jadi dua isinya 8 berarti 20 tambah 80 28 tambah 80 108 Oh, 28 iya. 108 ya. Jadi berapa nih N-nya? Nah, coba. tukar aja Kak. Tadi ini 2 sama 5-nya berarti Dari ini. Oh iya iya. Iya, N2O5 seperti itu. Coba dikerjakan. Tapi nanti sesi 2-nya pindah lagi ya. Cuma sesi 1 doang ya guys, maaf ya. Nah, Berapa jadi? 0,185. Pintar. Good job. Kita lanjut. Ini udah clear ya untuk ngol. Kita lanjut yang adalah VSTP. Nah, for information, yang kita pelajari ini adalah stoichiometry 1. Ada berapa? Ada 2. Ada. Nah, nanti stoichiometry kedua, kamu akan belajar namanya jumlah partikel. Seperti itu. Nah, ini baru stoichiometry 1. Seperti itu. Oke, ini VSTP itu adalah Avogadro. Nah, Avogadro ini selalu ingat dia keadaan standar temperatur pressure atau bisa dibilang standar pressure aja juga nggak apa-apa, nggak usah pakai temperatur. Oke, standar pressure, oke, atau tekanan standarnya seperti itu. Ada metodenya sampai sini? Bentar, Kak? tulis dulu. Oke. Kalau kecepatan nanti minta tolong bilangin dia. Udah.
Nah, kita rumusnya seperti ini, simple. ISTP sama dengan N dikali 22,4. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya N sama dengan VSTP per 22, jadi cuma dua ini doang. Gitu. Nah, cuma gitu doang. Ada dua ini. Ada yang tanyain sampai sini? Aman ya? Berarti N sama aja kan kayak molekul tadi. Pintar, betul. Jangan terbalik ya, soalnya banyak siswa-siswa tuh teman-teman kamu yang keliru. N itu beda sama yang N biasa, kayak gitu. Sebenarnya sama. Oke, ini adalah mol. Seperti itu. Kita coba contoh soal. Aku pakai buku ini aja ya, OSN coba ya. Kita pakai buku OSN. Nah, kebetulan nih anak-anak full OSN semua. Sih ngapain? Kita pakai rumus ini gini. Biar kamu yang mudah. Nah, kita coba pakai ini. Kalau kita pakai misalkan ini pakai para ya, udah nggak boleh. Kita pakai cosol para dulu aja. Oh, jadi contoh. Contoh soal ya pakai senyawa para dulu. Udah nggak boleh. Gak apa-apa. Kita coba para diklorobenzena. Nah, ini sebenarnya tidak diboleh, ingat ya, tidak diboleh keluarkan. Tapi nggak apa-apa sebagai contohnya aja. Oke. Baru ini rumusnya adalah C6H4Cl2. Oke. Bawah di sini dikasih tahu sebuah AR-nya. Ini nggak ada AR, jadi kamu harus cari AR intinya atau MR. Nah, dia mempunyai apa ya? N, molnya itu sekitar aku mau pakai 0,8 mol. Nah, berapa VSTP diklorobenzena? Oke. Jadi pakai rumus yang tetap sama. VSTP sama dengan berapa tadi? N kali 22,4. Ya, 22,4. Nah, cari AR dulu. AR-nya berapa? Berarti harus ini ya, yang tadi 6. Harusnya gini triknya. Ini karena contoh apa yang ini ya. Kalau udah kayak gini nanti ada soal, tidak usah kamu cari ini. Kan udah ada ini ya, N. Oh. Jangan keliru. Oke. Tinggal kita kalikan 0,8 dikali 22,4. VSTP-nya adalah sekitar berapa harganya? Coba kalkulator. 0,8 dikali Iya, 22,4. 17,9. Berarti sekitar 17,92 ATM per mililiter. Nah, gitu. Coba. Ada bertanya nggak sampai sini? Betul. Udah sih, tadi nggak lihat N. Oke. Mau aku kasih latihan soal lagi nggak? Satu aja ya. Aku mau coba kamu pakai Oke, pakai Cu2SO4 VSTP-nya seharga aku pakai berapa ya? 24, 25.
30 sekitar berapa ya, 12-an aja deh, 12 mili per ATM. Terus dia punya lagi ya, masanya itu 10 aja deh, 10 gram. Oke, baru 10 gram lagi ya. 22,4 itu bukan masa kan? Dia mengangkat dari sana. 2,4 itu wajib. Iya itu wajib. Wajib. Tunggu, aku mau pakai harga STP-nya adalah 22,4. Salah ya. Anunya. Berapa harga MR? Harga MR. Iya, coba deh. Harga MR-nya berapa? MR dari CU 2. Nah, berapa? Berarti kalau CU 2 berarti harus CU 2 SO 4 ya. Sorry. Berapa coba harganya? Oke, coba dikerjakan. Carinya MR ya. Jadi udah kebayang tuh. Apa kalau MR? Pakai rumus yang ini. VSTP. Kan cari dulu VSTP-nya, baru kamu rubah ke mol. Jadi rumus MR-nya apa? MR AR berarti kali CU. 10 itu N ya berarti. Masanya 10 gram, 10 M. STP-nya udah ketemu. Terus mencari pakai rumus berapa harga MR? Pakai rumus yang awal. Nyari MR. Pakai yang awal tadi. Bentar deh, nggak mau nanya. Kan ini kan STP itu N, mol itu sama dengan masa, bukan kan? Paham nggak kamu? Masih belum paham ya? Oke, aku bantu. V STP sama dengan N dikali 22,4. Oh, Ini tanya. STP-nya kan udahan ya, udah ada. Coba ulang. Nah, berarti VSTP sama dengan M per MR dikali 22,4. Ya kan? Jadi baru ada. Berarti kita dapat VSTP-nya berapa? Tadi VSTP-nya adalah 12 mili per ATM ya? Iya. Sama dengan M-nya itu 10. Intinya adalah MR dari CU 2 SO 4. Berarti dikali 22, ya kan? Nanti kita mulai. Berarti 12 dikali MR CU 2 SO 4, ya kan? Berarti sama dengan 10 dikali 22,4. Kita mulai. 12 ARCU dikali 2 ditambah ARS kali 1, ya kan? Ditambah ARO dikali 4. Nah, dapat kan? Jadi sama dengan 10 kali 22,4 berapa? 224. Coba 200. Nah, kita dapat nih. Berarti 12 kali CU plus 12 kali 2 24. Ditambah 12
ARS ya kan dikali 12 ditambah 12 ARO kali 12 kali 4 4 sedangkan 22. Nah, intinya ada apa di sini? Makhluk relatif CU 2. Ya udah kita cari aja di sini. ARCU-nya berapa? Kita pindahin semua, ya kan? 12 ARCU dikali 24 ya. Tambah pindah semua. Ini berapa ini? 2AR AS 12 berapa? HR berapa? S tabel periodik. Oh, S. Bawahnya S Ini 32,06. berapa? Yang bawah kan? Iya, yang bawah. 32,06. 32 kali 12 ditambah berapa nih? Berapa nih? 12 kali berapa nih? 16 berapa? Gue masih bahas pelajaran. 192. 192 kali 48 langsung aja. 1000 9.216. 204. Kalau 32 dikali 12 berapa? 384. Oke, kita dapat berarti 12 ARCU dikali 24 ditambah 384 ditambah 9216 berapa? Berapa? 9216 ditambah 384 9600. 600. Oke, 224. Oke, berarti 12 ARCU kita pindah ke sini ya. Berarti berapa nih? 24 sama dengan 224 dikurangin bisa sih. Berarti ini kita pindah ke sini juga nggak apa-apa ya. Berarti 9600 dikurangin 224 berapa? 9376. 9376. Oke, 12 ARCU berarti sama dengan 9376 dibagi 24 berapa? 9376 dibagi 24. 376 dibagi 24. 300 sekitar 360,7 ya. Nah, karena ini udah dapat ARCU, maka kita bagi lagi. ARCU-nya berapa? Berarti 390,7 bagi 12. Kan kecil pasti angkanya. Nah, udah dapat ARCU-nya adalah 32, udah gitu. Begitu aja rumusnya. Ini apa? Ini tadi 12 VSTP.
Dari sini Ini apa? mana? Ini 12 AR CU kali 2. Ini ARS kali 1. Ini kali 1. ARO kali 4. Ini lagi ini ya RW. ARCU 12 ARCU. 3 kali 24 ditambah 32 kali 12. 32 Kali 12. 9216 ya. 9216 sama dengan 22 sama dengan 224. Ini langsung 12 ARCU CU. kali 24 dibagi di sama dengan 9600 kurangi 224. Hasilnya Hasilnya ini 9376 dibagi 24 sama dengan 390,7. bagi 24 Ya, 390,7 dibagi 12 lagi sama dengan 32. Dah. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak, Kak? Aman ya? Oke, kalau gitu kita nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Mungkin kalau nanti kurang lebihnya saya mohon maaf, kita bisa by WA aja ya. Iya. Saya akhiri dengan assalamualaikum, sampai sesi berikutnya. See you.